Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tania Tripujanisi dengan NIM 205220148. Dengan pembuatan video ini bertujuan sebagai bentuk pemenuhi nilai ujian setengah semester dari kelas PLKH 4 Litigasi Pidana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM, HUM, MPA. Materi yang pertama yang saya pilih yaitu Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia. Walaupun dapat dipandang sebagai tiruan lembaga hakim komisaris, tugas hakim komisaris di Belanda lebih luas daripada peradilan Indonesia. Menurut Umar Senohaji, bahwa hakim komisaris di Belanda muncul sebagai perwujudan hakim yang mempunyai posisi penting, yaitu mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Menurut KUHAP, di Indonesia bahwa pra-peradilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Tugasnya terbatas, yaitu terdapat dalam pasal 77 dan 78 KUHAP. Sedangkan dalam pasal 79, 80, 81 KUHAP lebih terinci lagi tugas daripada pra-peradilan. Penerapan pra-peradilan didasari oleh pemikiran, yaitu yang pertama, perlindungan atas hak asasi manusia. Yang kedua, pengawasan horizontal antar kompartemen subsistem peradilan pidana. Yang ketiga, pengawasan terhadap upaya paksa dan proses penegakan hukum. Sistem peradilan pidana merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Apa saja yang termasuk wewenangnya? Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarganya, atau pihak lain atas kuasa dari tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, pihak lain atau kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, apakah wewenang pra-peradilan dapat gugur? Pra-peradilan dapat gugur jika proses pemeriksaan oleh pengadilan negeri telah selesai, pemeriksaan pra-peradilan belum selesai ketika para perkara diperiksa pengadilan negeri. Selanjutnya, tata cara pra-peradilan. Yang pertama, penetapan hari sidang 3 hari setelah register. Yang kedua, pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. Yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat. Yang keempat, selambat-lambatnya 7 hari hakim harus menjatuhkan keputusan. Yang kelima, yang dipanggil atau pemohon dan pejabat yang menimbulkan terjadi alasan permintaan pra-peradilan. Yang keenam, bentuk putusan berupa penetapan. Yang ketujuh, bersifat deklarator, yaitu yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, apa saja yang bisa diajukan? Ada beberapa hal yang bisa diajukan di proses peradilan, diantaranya penyidik dan penuntut umum berdasarkan KUHAP, orang berstatus militer. Selanjutnya, upaya hukum. Pra-peradilan tidak dapat diaju banding. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 79, 80, dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal 83 ayat 2, satu-satunya upaya hukum yang dapat diambil adalah dengan meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi. Selain yang diperbolehkan, ada pula pihak yang tidak diperbolehkan, yaitu hakim. Selanjutnya, bagaimana dengan kasasi? Dari kesimpulan di atas, maka dapat dipastikan bahwa putusan pra-peradilan tidak dapat dilakukan upaya kasasi. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 10 Desember 1983
nomor M14 PW 07031983 yang mana dijabarkan dalam putusan pra-peradilan tidak dapat diminta kasasi dengan alasan: 1. Adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara peradilan. Kedua, wewenang PN dalam pra-peradilan dimaksud sebagai wewenang pengawasan horizontal. Pasal 244 tidak memungkinkan pemeriksa kasasi atas putusan pra-peradilan yang mana pada putusan MARI nomor 227 KR 10982 31 Maret 1982. Ada penerapan pra-peradilan diantaranya yaitu dismissal proses, yaitu pemeriksaan formil pada pengadilan tata usaha negara, rector commissaris, di mana hakim yang mendapat tugas untuk menerima, memeriksa, dan memberikan persetujuan atas permintaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, magistrate judge, serta just the instruction. Untuk di Indonesia sendiri, mode pra-peradilan yang dipakai adalah yang berada di pasal 1, 10 Jo, pasal 77 KUHP, yaitu 1. Tidak masuk ke dalam pokok perkara. 2. Pemeriksaan secara administratif. 3. Sifat peradilannya adalah quasi judicial. 4. Merupakan kewenangan pengadilan negeri. 5. Kewenangan terbatas. Ada pula isi putusan pra-peradilan diantaranya: 1. Upaya paksa tidak sah, yang mana tersangka harus segera dilepaskan dan penetapan ganti kerugian rehabilitasi. Yang kedua, penghentian penyidikan penuntut tidak sah, yang mana penyidikan atau penuntut dilanjutkan. Yang ketiga, benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian, yang mana alat pembuktian harus dikembalikan kepada pemiliknya atau dikembalikan pada dari siapa benda itu disita. Materi kedua saya yaitu putusan dan upaya hukum. Putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemindanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terdapat beberapa hal yang harus termuat di antaranya, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan yang lengkap, penuntutan pidana penuntut umum, peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemindanaan, hari dan tanggal diadakannya musyawarah, pernyataan kesalahan terdakwa, pembebanan biaya perkara dan penuntutan barang bukti, penjelasan tentang surat palsu, pemerintah penahanan tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan, nama PU, hakim, dan panitera. Selanjutnya, putusan bebas. Putusan bebas merupakan suatu putusan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan yang diajukan. Hal ini karena beberapa hal, yaitu kesalahan yang didakwakan pada terdakwa sama sekali tidak terbukti, tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, atau kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim. Beberapa pasal yang menjadi dasar hukum penerapan putusan bebas diantaranya yaitu pada pasal 44 KUHP, di mana perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau mental disorder. Yang kedua, jiwanya terganggu karena penyakit. Pasal 45, di mana tindak pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur 16 tahun. Pasal 48, di mana orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Pasal 49, di mana pembelaan diri. Pasal 50, di mana untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, putusan lepas. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan pada PA
yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Selanjutnya, selain itu ada juga putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan yang didasarkan kepada penilaian pengadilan, di mana jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, atau terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana yang disebutkan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Upaya hukum dibagi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa, yang pertama versat atau perlawanan, upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau disebut verstek. Kedua, banding. Ketiga, kasasi. Lalu upaya luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan umum, peninjauan kembali. Selanjutnya, ada beberapa putusan yang tidak bisa diaju banding. Di antaranya yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penetapan hukum, serta putusan pengadilan dalam acara tepat. Untuk melakukan banding, yang harus dilakukan yaitu pengajuan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri pada jangka waktu 7 hari sesudah putusan yang dijatuhkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Bila tidak memenuhi syarat, maka banding akan ditolak. Namun jika memenuhi syarat, maka panitera membuat surat keterangan akte permohonan banding. Proses memakan waktu paling lama 14 hari kerja mulai dari permohonan banding diajukan ke pengadilan tinggi hingga mendapatkan salinan putusan bebas, berkas perkara, dan surat-surat bukti. Upaya hukum kasasi. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, tidak melampaui batas wewenangnya. Tujuan dilakukan kasasi yaitu untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru, serta pengawasan dan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Selanjutnya, putusan yang dapat dikasasi yaitu putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan bebas. Selanjutnya, tata cara mengajukan kasasi, yaitu awalnya diajukan kepada panitera pada tenggang waktu mengajukan kasasi, yaitu 14 hari sejak putusan. Kemudian mengajukan memori kasasi maksimal 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan yang dilakukan minimal 3 hakim, di mana pada pemeriksaan ini dibagi menjadi 2 dasar, yaitu berkas perkara dan pemeriksaan tambahan yang dilakukan atas dasar putusan sela. Selanjutnya, ada pula kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan pada upaya hukum luar biasa. Upaya ini dilakukan oleh Jaksa Agung 1 kali kepada MA melalui panitera pengadilan disertai memorinya, yang mana objek upaya hukum ini terhadap semua keputusan pengadilan yang sudah inkraf keputusan MA dan bertujuan untuk menjaga kepentingan terpidana. Terakhir yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang inkraf kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan. Ada beberapa alasan diajukan peninjauan kembali, yaitu adanya novum atau keadaan baru yang ditentukan,
ada pertentangan satu sama lain terhadap hal yang menjadi dasar putusan atau apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan keliruan yang nyata. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.